Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, untuk mengetahui bagian-bagian darah. Yang kedua, untuk menjelaskan pembekuan darah. Yang ketiga, untuk menjelaskan beberapa golongan darah. Yang keempat, menjelaskan skema transfusi darah. Yang kelima, menjelaskan alat-alat peredaran darah. Yang keenam, menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan beberapa macam kelainan pada sistem sirkulasi. Nah, sebelumnya, ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Fungsi darah. Darah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut sari-sari makanan, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Penyusun jaringan darah. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua sel darah merah atau eritrosit, yang ketiga sel darah putih atau leukosit, dan yang keempat ada trombosit atau keping darah. Plasma darah merupakan satu dari 4 hal penyusun darah. Plasma darah bertugas mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Sel darah merah berwarna merah dan membentuk bulat dengan cekungan di bagian tengahnya. Leukosit merupakan istilah dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10-12 nanometer. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti. Sel darah putih ternyata memiliki inti loh. Dan yang terakhir trombosit atau keping darah, yang merupakan sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berinti. Trombosit berukuran 2-3 nanometer dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ini adalah proses pembekuan darah. Nah, ketika tangan kita terluka, maka trombosit akan pecah. Nah, pecahnya trombosit ini akan mengeluarkan tromboplastin atau enzim trombokinase. Kemudian, enzim tromboplastin akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin, sehingga luka itu akan tertutup. Golongan darah. Yang pertama, ada sistem golongan darah ABO. Nah, sistem golongan darah ABO ini didasarkan ada tidaknya agglutinogen atau agglutinin. Golongan darah dibedakan menjadi 4. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, untuk golongan darah A, dia memiliki agglutinogen atau antigen A dan memiliki agglutinin atau antibodi B atau anti B. Kemudian golongan darah A memiliki antigen B dan memiliki antibodi alfa dan golongan darah AB memiliki antigen AB dan tidak memiliki antibodi. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi yaitu alfa dan beta. Nah, ini merupakan uji serum golongan darah. Nah, jika kalian ingin menentukan golongan darah kalian, kita bisa menggunakan uji serum ini. Misalnya darah kita diambil setetes, lalu kita teteskan pada anti A, anti B, dan anti AB. Nah, kita tunggu beberapa menit. Nah, jika dia terjadi penggumpalan pada anti A dan anti AB, maka itu menandakan bahwa golongan darah kalian adalah golongan darah A. Begitu juga dengan golongan darah B, AB, dan
U. Kemudian yang kedua yaitu golongan darah sistem resus. Nah, golongan darah sistem resus ini berdasarkan ada tidaknya agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi pada permukaan eritrositnya. Bisa dilihat bahwa resus positif memiliki antigen dan antibodi pada permukaan eritrositnya. Sedangkan resus negatif tidak terdapat agglutinogen atau agglutinogen di permukaan eritrositnya. Dan ini merupakan skema transfusi darah, di mana yang bagian atas itu adalah merupakan pendonor, sedangkan yang di bagian samping ini adalah penerima darah. Bisa dilihat di layar kan? Nah, jika tandanya seperti theta, maka itu artinya darah menggumpal. Sedangkan delta itu artinya darah tidak menggumpal. Coba kita lihat ya. Misalnya golongan darah A akan mentransfusikan darahnya ke golongan darah A. Kita lihat di sini tandanya tidak terjadi penggumpalan. Kenapa? Karena golongan darah A itu memiliki antigen A dan memiliki antibodi beta, sehingga si pendonor itu nanti memiliki golongan darah A yang memiliki antigen A, kemudian nanti akan bertemu dengan antibodi yang ada pada golongan darah A, yaitu anti B, sehingga dia tidak terjadi penggumpalan. Nah, bagaimana dengan yang golongan darah A kemudian mentransfusikan darahnya ke golongan darah B? Di sini tandanya adalah theta, di mana terjadi penggumpalan. Kenapa? Karena pada golongan darah A dia memiliki antigen A dan memiliki antibodi beta. Sedangkan pada golongan darah B dia memiliki antigen B dan memiliki antibodi alfa. Sehingga di sana nanti bertemunya antigen si pendonor yaitu golongan darah A yaitu A dan antibodi yang terdapat pada golongan darah B yaitu alfa, sehingga dia terjadi penggumpalan. Begitu juga dengan golongan darah A ke golongan darah AB, kemudian ke golongan darah A ke golongan darah O. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat-alat peredaran darah. Apa saja alat-alat peredaran darah? Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut, tumpul, dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama yaitu arteri, vena, dan kapiler. Selanjutnya ada kapiler. Nah, pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah pada manusia terbagi atas 2, yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal dan peredaran darah besar atau sistemik. Yang pertama ada peredaran darah kecil atau pulmonal. Nah, dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Vena yang berasal dari sistem organ di atas jantung akan masuk ke bilik kanan melalui vena cava inferior. Sementara vena yang berasal dari sistem organ di bawah jantung dibawa oleh vena cava posterior. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor, darah yang mengandung CO2. Urutan perjalanan peredaran darah besar, yaitu dimulai dari bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler,
vena cava superior, dan vena cava inferior atau serambi kanan. Selanjutnya yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal. Nah, peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang ke seluruh tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO. Terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya, darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung atau bagian bilik kiri. Urutan perjalanan peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri jantung. Kemudian gangguan pada sistem sirkulasi. Yang pertama ada talasemia, adalah kelainan pada bentuk eritrosit. Akibatnya, eritrosit di dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, dan kurang optimal dalam mengikat oksigen. Kemudian ada anemia, yaitu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam hemoglobin di bawah batas normal. Dan yang terakhir adalah hemofilia, adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Nah, jadi adik-adik, materi kita untuk sistem peredaran darah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.